Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan sesi yang keempat ini, yaitu tentang cabang-cabang keimanan, sesi tentang tawakal. Secara definisi, tawakal adalah memasrahkan, ya, secara bahasa memasrahkan, menanggungkan sesuatu, mewakilkan atau menyerahkan. Secara istilah, tawakal memiliki arti menyerahkan segala permasalahan hanya kepada Allah setelah melakukan usaha sekuat tenaga. Jadi memasrahkan, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala proses selanjutnya setelah kita berusaha secara maksimal. Jadi orang yang bertawakal adalah orang yang selalu mewakilkan atau menyerahkan hasil usahanya kepada Allah. Nah, sifat ini merupakan bentuk dari kepasrahan total kepada Allah sebagai zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada rasa sedih dan kecewa atas keputusan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maksudnya adalah bahwa orang yang bertawakal itu dia menyerahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian menerima apa yang terjadi. Jadi sebenarnya tawakal itu adalah berusaha sekuat tenaga yang disertai dengan doa, kemudian menyerahkan hasilnya hanya kepada Allah semata. Nah, sikap tawakal ini sering dicontohkan langsung oleh Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah bagi kita. Sikap tawakal ini menjadi ciri seseorang yang beriman. Karena dia menjadi ciri seorang yang beriman, maka tawakal ini merupakan salah satu cabang dari keimanan. Jadi disebut orang beriman, dia pasti bertawakal. Dan dalam Al-Quran Allah menyebutkan, kadzalika arsalnaka fi ummatin qad khalat min qabliha umamun litatslu alaihimul ladzi auhayna ilaika wa hum yakfuruna birrahman qul huwa rabbi la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Katakanlah, yang di garis bawah ini ya, qul huwa rabbi, katakanlah dialah Tuhanku, tidak ada ilah kecuali dia, dan kepadanya lah bertawakal. Nah, di situ ada kata tawakal tuh, aku bertawakal, aku berserah diri, aku menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Jadi mewakilkan keberhasilan atas usaha yang kita lakukan hanya kepada Allah. Ya, ini surat Ar-Ra'd ayat yang ke-30. Masih di ayat yang lain disebutkan, fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ya, di situ disebutkan innallaha yuhibbul mutawakkilin. Nih ya, di sini ada kata fa idza azamta fatawakkal. Jika kamu udah punya azam, udah punya keinginan, udah punya niat, fatawakkal. Setelah kamu usahakan, maka tawakallah kepada Allah. Sungguh Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. Nah ini. Jadi karena tawakal ini adalah salah satu cabang dari keimanan yang membuktikan bahwa orang itu beriman, maka Allah pun mencintai orang-orang yang senantiasa bertawakal. Di dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan bahwa lau annakum tawakkaltum 'ala Allahi haqqa tawakkulihi
la razaqakum kama yarzuqut thair taghdu himasan wa taruhu bitanan. Sungguh seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya kalian akan diberi rezeki sebagaimana rezekinya burung-burung. Mereka berangkat pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang sore hari dalam keadaan kenyang. Hadis riwayat Imam Ahmad, At-Tirmizi, Hakim Ibnu Hibban dan Al-Mubarak dari Umar Ibnu Khattab. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa tawakal itu bukan hanya sekedar menyerahkan, tetapi memang diawali dengan usaha, seperti berangkatnya burung untuk mencari makan, kemudian setelah itu dia pulang mendapatkan rezeki berupa makanan. Di dalam hadis yang lain disebutkan bahwa tawakal itu memang tidak hanya berarti diam saja, tetapi tawakal itu memang harus diawali dengan usaha. Maka usaha yang biasa kita kenal dengan ikhtiar ini senantiasa disandingkan dengan tawakal. Dikisahkan ada sahabat Nabi datang menemui beliau tanpa terlebih dahulu mengikat untanya. Jadi ada sahabat itu datang dari jauh mengendarai onta, kemudian turun dari ontanya dan membiarkan ontanya begitu saja. Kemudian beliau menemui Rasulullah. Saat ditanya oleh sahabat, maka ketika ditanya oleh sahabat, ya, kok ontamu kamu lepas gitu. Beliau, sahabat itu menjawab, yang barusan datang, aku tawakal kepada Allah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meluruskan kesalahan dalam memahami makna tawakal tersebut. Dengan beliau bersabda, ikatlah terlebih dahulu untamu, kemudian setelah itu bertawakallah kepada Allah. Jadi ada usaha dulu, baru kemudian tawakal. Ikat dulu, baru kemudian serahkan sepenuhnya kepada Allah. Soal nanti lepas atau dia melakukan apapun, itu urusan nanti. Nah, kira-kira ketika tawakal, sikap bertawakal itu di dalam diri kita itu ada, yang muncul dalam diri kita dan kita senantiasa melakukannya, kira-kira manfaat apa ya? Nah gitu, karena ini juga merupakan perintah Allah juga untuk bertawakal, ya. Maka tentunya ada manfaatnya. Yang pertama, kita akan dicukupi keperluannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Akan diberikan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Akan diberikan rezeki dari yang tidak disangka-sangka. Kemudian orang yang senantiasa bertawakal itu dia selalu husnudzon kepada Allah. Tatkala dia mendapatkan ujian dan dia jatuh, dia terjerembab, maka dia akan mudah bangkit kembali. Kenapa? Karena dia sadar semua itu adalah dari Allah. Maka dia pun tidak berputus asa dan dia bangun karena semuanya diserahkan kepada Allah dan dia selalu berhusnudzon. Tidak bisa dikuasai oleh setan. Loh, kok bisa? Iya, orang yang senantiasa bertawakal kepada Allah, menyerahkan sepenuhnya usahanya kepada Allah, ya, cita-citanya hanya kepada Allah. Setelah melakukan effort, setelah melakukan usaha, kayak mana setan mau menggodanya? Ya, pasti dia tidak bisa. Kenapa? Karena dia senantiasa dekat dengan Allah. Nah, yang bisa diganggu ya adalah mereka yang senantiasa hanya berangan-angan saja tanpa ada usaha. Allah akan memberikan kenikmatan yang tidak henti, ya, dalam surat
Surah ayat 36, silakan nanti dicek bahwa orang yang senantiasa bertawakal itu akan mendapatkan limpahan kenikmatan yang banyak. Ya, orang yang senantiasa bertawakal adalah orang-orang yang senantiasa menghargai hasil usahanya, sehingga dia hidupnya selalu gembira, dia nggak sedih, dia nggak putus asa. Kenapa? Karena dia sadar bahwa apa yang dia lakukan nanti sepenuhnya ya akan dieksekusi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang selanjutnya ya, manfaat dari tawakal ya adalah selalu bersyukur, selalu ridho akan takdir Allah. Nikmat yang Allah berikan seberapapun dan apapun ya, begitu banyak sekali, kita senantiasa bersyukur. Dan ketika Allah memberikan ujian kepada kita, kita pun ridho, kita pun rela akan apa yang ditimpakan kepada kita, karena tidak akan ada yang bisa memberikan kemudarat maupun manfaat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahilladzi la yaduru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Ya. Nah, lalu gimana biar cabang tawakal ini ya selalu kuat, selalu tumbuh ya, dan kemudian melahirkan ranting-rantingnya di dalam diri kita, dalam kehidupan kita. Yang pertama, berserah diri setelah usaha yang maksimal. Ya, jadi menyerahkan. Jadi usaha adalah domain kita, hasilnya domain Allah. Nah, gitu ya. Itu perjuangan milik kita dan kemenangan milik Allah. Maksudnya apa? Ya, domain kita adalah domain usaha aja. Hasilnya sepenuhnya diserahkan kepada Allah. Selanjutnya, cara agar tawakal ini senantiasa tumbuh dan segar, sehat adalah senantiasa taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah dalam segala hal. Ya, dengan ibadah, dengan berzikir, dengan berbuat baik, dengan segala apapun yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, melakukan semua karena Allah, ikhlas. Jadi semua ibadah baik mahdoh maupun ghairu mahdoh, baik yang sunnah maupun mubadah, semuanya dilakukan lillahi ta'ala, hanya mengharapkan keridhaan dan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, meninggalkan riya, juga ujub dan semua. Selalu ridho atas pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak usah komplain, nggak usah protes ya, selalu ya ridho atas apa yang telah Allah takdirkan atas diri kita, baik itu kenikmatan ataupun ujian dan seterusnya. Kenapa? Allah yang memberikannya, berarti Allah percaya kalau kita mampu. Allah yang memberikan ujian, maka berarti Allah pula yang akan menyelesaikannya. Kita tinggal minta aja gitu ya. Jadi kita ridho atas apa yang Allah berikan kepada kita gitu. Nggak usah protes, itu adalah ketaatan ya. Qanaah, cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak usah berlebih-lebihan. Nerimo yang tanggung, terima apa adanya, nggak usah tamak, rakus dan seterusnya. Nah ini, jadi menerima ya apa yang Allah putuskan, apa yang Allah tetapkan, kita terima dengan lapang dada, dengan ridho, dengan ikhlas ya, karena Allah tahu yang terbaik bagi kita. Nah, orang-orang yang bertawakal itu punya ciri-ciri ya, cek pada diri kita. Yang pertama, dia akan selalu bersabar tatkala dia terjatuh atau dia gagal. Orang tawakal itu gitu ya, dia selalu bersabar, dia menunjukkan kesabaran, menunjukkan kebaikannya ya, meskipun dia jatuh. Dia selalu bersyukur jika berhasil. Nah ini, tidak sombong, karena dia sadar apa yang keberhasilan yang dia dapatkan itu adalah anugerah dari Allah. Yang ketiga, nah ini, tidak sombong tapi selalu tawadu
ya, selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan, kemudian ikhlas dalam hidup, dan tetap qanaah dalam menjalani kehidupan. Ya, artinya sabar, syukur, tidak sombong, ikhlas, ya, dan qanaah. Nah, itu ya, jadi tawakal ini harus senantiasa tumbuh dalam diri kita, karena dia sebagai indikator sehatnya keimanan seseorang. Jika kita beriman kepada Allah dan Rasul, jika kita beriman kepada Allah, hari akhir, ya, malaikat dan seterusnya, maka sikap tawakal ini harus senantiasa ditumbuhkan dalam diri kita, karena tawakal ini menyerahkan sepenuhnya kepada Allah hasilnya, dan selalu husnudon terhadap apa yang Allah berikan kepada kita, karena kita sadar Allah lebih tahu terhadap diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.